Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan membahas mengenai produksi massal. Nah, uh, di sini sebelumnya pada pertemuan selanjutnya ya, kita sudah pernah membahas tentang produksi massal. Nah, namun kita akan mengulangi sedikit ya. Oke, nah yang pertama kali kita akan bahas yaitu tentang pengertian produksi massal. Di sini ada yang sudah tahu produksi massal itu apa? Nah, ya benar sekali. Nah, produksi massal adalah produksi yang dibuat untuk kepentingan umum atau massa dalam jumlah yang banyak dan secara terus-menerus. Nah, ya untuk contoh dari produksi massal itu apa aja? Coba ada yang tahu? Nah, contoh dari produksi massal adalah produksi kendaraan, makanan pabrikan, rokok, sabun, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi ya kalau untuk produksi massal. Pokoknya intinya untuk produksi massal itu produksi yang dibuat secara massal atau secara banyak kayak gitu. Oke, kemudian di sini ada jenis-jenis dari produksi massal. Nah, untuk jenis-jenis dari produksi massal itu ada dua. Yang pertama, jenis produksi berdasarkan lapangan usaha. Yang di sini berdasarkan lapangan usaha. Yang pertama ada produksi ekstraktif. Nah, produksi ekstraktif adalah lapangan usaha yang produksi atau kegiatannya mengumpulkan, menggali, dan mengambil barang-barang yang sudah disediakan oleh alam. Nah, contohnya di sini adalah nelayan, pertambangan, penggalian. Contoh penggalian itu kayak penggalian sumur kayak gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada produksi agraris. Nah, produksi agraris adalah lapangan usaha yang kegiatannya mengolah alam atau memanfaatkan tanah agar dapat menghasilkan atau memperbanyak keuntungan. Nah, di sini contoh dari produksi agraris itu ada pertanian, kemudian perkebunan dan peternakan, perikanan kayak gitu. Nah, pokoknya yang memanfaatkan bukan hanya tanah ya di sini, tapi lebih ke sumber daya alam kayak gitu. Kemudian yang kedua ada produksi industri. Nah, produksi industri adalah lapangan usaha yang kegiatannya mengolah bahan mentah dan bahan penolong untuk dapat menghasilkan barang jadi atau setengah jadi. Nah, jadi di sini itu produksi industri itu yang masuk ke dalam pabrik kayak gitu ya. Contohnya adalah industri kosmetik, industri tekstil, terus ada industri semen kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu ada produksi perdagangan. Nah, produksi perdagangan yaitu lapangan usaha yang kegiatannya sebagai perantara pemindahan hak milik barang dari produsen ke konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya di sini ada banyak sekali ya kalau untuk produksi perdagangan ini. Yang pertama itu ada pasar. Nah, itu pasar itu termasuk ke dalam produksi perdagangan. Kemudian swalayan, minimarket, distributor, dealer, toko atau grosir itu juga termasuk ke dalam produksi perdagangan. Kemudian selanjutnya ada produksi pengangkutan atau transportasi. Nah, produksi pengangkutan ini adalah lapangan usaha yang kegiatannya memperpendek jarak antara konsumen dan produsen melalui pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di sini contohnya itu ada perusahaan angkut barang baik itu melalui darat, udara maupun laut. Nah, kemudian yang terakhir ini ada produksi jasa. Nah, produksi jasa adalah lapangan usaha yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sini banyak sekali ya produksi jasa ya. Contohnya itu ada dokter, guru, psikolog, bank, bengkel. Nah, bengkel itu juga termasuk ke dalam produksi jasa. Kemudian yang kedua, jenis-jenis produksi berdasarkan sifatnya.
Nah, yang berdasarkan sifatnya itu jenis produksi yang pertama ada produksi massal. Nah, produksi massal seperti yang tadi kita bahas nih. Untuk produksi massal itu juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus, merupakan sistem produksi dalam skala besar dari produk. Nah, konsep produksi massal bisa diterapkan untuk berbagai jenis produk. Jadi, untuk produksi massal itu banyak sekali produknya, bisa itu makanan, minuman, bahan bakar, pokoknya untuk produksi massal itu yang diproduksi dalam jumlah yang besar kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada produksi satuan. Nah, produksi satuan adalah produksi yang dibuat berdasarkan pesanan dengan tujuan untuk melayani kepentingan atau pemesanan yang dibuat dengan jumlah terbatas. Nah, untuk produksi satuan ini beda dengan produksi massal ya. Kalau untuk satuan ini lebih ke sesuai pesanan. Kalau misalkan kita pesan satu dibuatkan satu, kalau kita pesan dua kita dibuatkan dua kayak gitu. Nah, produksi ini dikenal dengan produksi berseri dengan berbagai ukuran. Contoh di sini adalah kita pesan baju ke desainer. Nah, itu kan pesannya itu cuman satu. Misalkan kita cuman pesan satu, berarti kan dibuatkan satu gitu ya. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya itu ada karakteristik dari produksi massal. Yang pertama itu ada produksi yang dihasilkan dalam jumlah yang besar. Jadi produksi besar-besaran itu karakter dari produksi massal. Kemudian yang kedua, tujuan produksi adalah untuk menguasai pasar. Jadi tujuan dibuat produk dengan skala yang besar itu adalah tujuannya untuk menguasai pasar kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada produksi dijual di pasar bebas. Jadi produksinya itu hasil produksi itu diperjualbelikan di pasar bebas, entah itu di pasar tradisional, di swalayan, supermarket, minimarket, atau di toko-toko. Kemudian selanjutnya itu memiliki mesin khusus untuk produksi. Jadi karena membuat dalam skala besar atau memproduksi dalam skala besar, makanya membutuhkan mesin khusus untuk memproduksi. Kemudian selanjutnya perencanaan produksi dan kontrol mudah. Jadi untuk perencanaan dalam produksi massal ini pertama kali yang direncanakan itu adalah perencanaan produk. Jadi apa yang akan dibuat, terus bagaimana cara membuatnya kayak gitu. Kemudian untuk mengontrolnya pun mudah karena ini sudah terstruktur kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah variasi produk kecil. Nah, di sini yang dimaksud dalam variasi kecil ini untuk produksi massal, karena dalam produksi massal itu membuat produk itu secara banyak, secara besar, makanya produk yang dihasilkan itu variasinya itu hanya sedikit kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu ada kelebihan produksi massal. Nah, produksi massal di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya ya. Yang pertama itu ada kelebihannya, itu adalah tingkat produksi yang tinggi. Jadi produksinya itu banyak, makanya kita tidak akan pernah kekurangan stok kayak gitu ya. Kemudian waktu produksi menjadi lebih singkat karena kita dibantu oleh pekerja, entah itu mesin, jadi waktu produksi itu menjadi singkat. Kemudian yang ketiga itu proses inventarisasi itu mudah. Yang dimaksud dari inventarisasi itu lebih ke kayak misalkan dalam pembukuan, terus ke dalam alat-alat untuk produksi kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir itu biaya manufaktur per unit itu rendah. Nah, karena memproduksi secara banyak atau secara besar-besaran, makanya untuk biaya per unitnya itu sangat rendah kayak gitu. Jadi barangnya yang dihasilkan itu murah kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga ada kekurangan dari produksi massal. Nah, kekurangan tersebut yang pertama itu tingginya investasi pada fasilitas produk. Jadi, tingginya investasi pada fasilitas produk. Karena di sini kita menggunakan mesin, dan mesinnya itu kan lebih dari satu ya. Jadi, untuk investasi pada fasilitas produk ini
akan lebih besar atau lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu membutuhkan modal yang sangat besar. Karena apa? Karena dalam membuat atau memproduksi secara massal, secara besar-besaran, otomatis kita membutuhkan bahan baku yang sangat banyak. Kemudian ada biaya produksi, kemudian ada biaya untuk mesin kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada penghentian satu mesin akan menghentikan seluruh produksi. Jadi kendalanya untuk penghentian, misalkan ada satu kerusakan di satu mesin, nah itu akan menghambat seluruh produksi kayak gitu. Itu adalah kekurangan dari produksi massal. Nah, kemudian selanjutnya itu ada perencanaan dari produksi massal. Nah, kegiatan atau proses produksi akan didahului dengan membuat rencana produk dan rencana produksinya. Terkait dengan hal ini, ada persoalan mendasar yang harus dijawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab itu adalah meliputi sebagai berikut. Yang pertama, what atau apa ya. Jadi apa operasi-operasi yang sebenarnya dilakukan. Jadi apa yang sebenarnya akan kita produksi kayak gitu ya, lebih mudahnya ya. Nah, dapatkah beberapa operasi dihilangkan, dikombinasi atau disederhanakan? Apakah produk harus dirancang kembali untuk memudahkan produksi? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat kita lebih teliti dalam melakukan perencanaan produksi massal tersebut. Kemudian yang kedua, why atau kenapa. Nah, kenapa memilih alur produksi tersebut kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu who atau siapa. Nah, di sini siapa yang akan melaksanakan masing-masing operasi. Jadi misalkan bagian desain itu siapa, kemudian bagian produksi itu siapa, bagian pengawasan itu siapa. Nah, kemudian selanjutnya itu where atau di mana. Nah, di mana masing-masing operasi akan dilakukan. Nah, di sini di mana masing-masing produksi tersebut akan dilakukan, atau dalam suatu tempat, dalam suatu ruangan, atau mungkin biaya misalkan tempat desainnya sendiri, tempat produksinya sendiri, tempat pengemasannya sendiri kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu when, kapan. Jadi kapan setiap produksi itu dilakukan. Jadi misalkan paginya harus mendesain dulu sampai jam berapa kayak gitu. Kemudian misalkan sampai jam 9. Jadi jam 9 harus sudah produksi. Kemudian nanti jam 1 sudah mulai packing kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah how. Itu bagaimana produksi akan dilakukan. Jadi bagaimana caranya kayak gitu. Jadi tahapan awal itu bagaimana caranya, entah apa itu mencampurkan bahan baku dulu atau memakingnya dulu kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada proses produksi massal. Nah, di sini ada untuk proses produksi massal itu ada yang pertama ada produksi jangka pendek ya. Nah, jadi dalam pelaksanaannya, proses produksi memerlukan waktu yang berbeda-beda. Ada yang singkat, ada juga yang prosesnya cukup panjang. Berdasarkan cara pelaksanaannya, proses produksi dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu produksi jangka pendek. Nah, produksi jangka pendek adalah kegiatan produksi yang cepat dan langsung menghasilkan produk atau barang bagi konsumen. Contoh dari produksi jangka pendek adalah seperti misalkan jualan gorengan atau jualan roti kayak gitu. Nah, itu kan dalam waktu yang pendek ya. Jadi kegiatan produksinya yang cepat dan langsung menghasilkan produk kayak gitu ya. Kemudian yang kedua itu produksi jangka panjang. Nah, produksi jangka panjang adalah kegiatan produksi yang membutuhkan waktu cukup lama. Misalnya itu yang tadi ada menanam padi, menanam kopi, membangun rumah atau membangun hotel kayak gitu. Nah, itu kan memerlukan proses atau memerlukan waktu yang sangat panjang. Kemudian selanjutnya itu ada produksi terus-menerus. Nah, produksi terus-menerus adalah kegiatan produksi yang melakukan pengolahan berbagai macam dari bahan baku secara bertahap
hingga menjadi barang jadi, di mana prosesnya berlangsung secara terus-menerus. Nah, misal di sini contohnya itu adalah misalkan suatu pabrik itu memproduksi gula, memproduksi kertas, memproduksi karet. Nah, itu kan dilakukan secara terus-menerus kayak gitu, karena itu termasuk ke dalam kebutuhan pokok. Kemudian yang selanjutnya itu adalah produksi berseling. Nah, produksi berseling adalah kegiatan produksi yang mengolah bahan-bahan baku dengan cara menggabungkan menjadi satu barang. Misalkan di sini pembuatan sepeda motor nih. Nah, di mana untuk pembuatan sepeda motor setiap komponen itu kan diproduksi secara terpisah ya. Misalkan ada ban, knalpot, kemudian mesin, setir. Nah, itu kan pasti diproduksi tidak hanya di dalam satu pabrik. Nah, kemudian nanti proses penggabungan bagian-bagian tersebut menghasilkan sebuah sepeda motor kayak gitu. Nah, itu termasuk dalam produksi berseling. Kemudian selanjutnya di sini adalah tahapan perencanaan produk. Nah, di sini untuk sebelum melakukan perencanaan produksi, ada perencanaan produk yang harus dilalui. Nah, perencanaan produk adalah sebagai tahapan yang harus dilalui secara bertahap dan dengan pengkajian terus-menerus. Tahap perencanaan produk dimulai dari yang pertama itu adalah ide produk. Nah, ide produk disusun berdasarkan dorongan pasar, yaitu kebutuhan dari konsumen. Dorongan teknologi, yaitu kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan. Dan koordinasi antar fungsi manajemen, yaitu keuangan, pemasaran, dan personalia. Jadi ide produk itu dimunculkan dari dorongan pasar. Dorongan pasar itu maksudnya adalah kebutuhan dari konsumen kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada seleksi ide produk. Nah, seleksi ide produk disusun berdasarkan evaluasi dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi. Dalam seleksi ide produk, secara teknis operasional dipertimbangkan kemampuan perusahaan menghasilkan produk dengan fasilitas yang ada serta kemampuan memperoleh bahan baku dan bahan pembantu. Nah, seleksi ide produk ini juga didasarkan pada keadaan keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh akan menguntungkan atau tidak. Nah, jadi misalkan di sini kan kebutuhan pasar itu kan sangat banyak ya. Jadi di sini itu harus diseleksi dulu. Nah, apa yang kira-kira benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian selanjutnya itu ada desain awal. Nah, desain awal atau rancangan bangun awal mempertimbangkan beberapa tujuan, yaitu manfaat produk, fungsi barang, apakah fungsi utama atau sekunder, kemudian style, seni atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan performance produk. Jadi desain awal itu lebih mempertimbangkan dengan tujuan dan fungsi barang tersebut. Misalkan kita mau memproduksi baju, nah baju olahraga nih, misalkan untuk nah di sini kan sudah jelas ya tujuan dan fungsi barang tersebut. Nah, untuk baju olahraga ini adalah fungsi sekunder. Jadi untuk stylenya, keseniannya itu harus lebih longgar. Jadi desain bajunya itu harus longgar, nggak boleh yang lebih ketat kayak gitu, itu nggak boleh. Nah, jadi di sini juga termasuk ke dalam desain awal. Kemudian selanjutnya itu ada prototype. Nah, prototype pada tahapan ini perusahaan mengadakan percobaan kemampuan dan kekuatan produk, kemudian dicari kelemahan dan dianalisis keindahan produknya. Jadi di prototype ini percobaan awal. Jadi setelah kita memproduksi baru baju olahraga yang tadi, nah di sini kan harus ada percobaan dulu ya. Jadi kekuatan produk itu gimana? Misalkan dipakai untuk olahraga berlari atau olahraga voli itu bisa atau tidak. Nah, itu termasuk. Kemudian yang
Selanjutnya itu adalah testing. Nah, hasil prototipe itu dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi. Apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, itu adalah percobaan kedua. Kemudian selanjutnya itu ada desain akhir. Nah, pada tahapan desain akhir, produk yang telah melewati tahap testing disempurnakan sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir itu adalah implementasi. Nah, tahapan ini adalah tahap terakhir pembuatan produk. Pada tahap ini, perusahaan memulai proses produksi, dilihat masa depan pemasarannya, bagaimana reaksi konsumen dan kemantapan di pasar. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan produk. Nah, di sini ada apa aja ya faktor-faktor yang harus dipertimbangkan? Nah, beberapa faktor berikut yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan produksi. Itu yang pertama ada jumlah kebutuhan produksi per produk selama periode tertentu. Jadi di sini misalkan kita mau memproduksi dalam skala yang besar. Jadi untuk kebutuhan produksi per produk selama misalkan dalam 1 bulan, dalam 1 hari kita mampu memproduksi 50, otomatis dalam 1 bulan atau 30 hari itu kan kita harus memperhatikan bahan baku dalam 1 bulan tersebut. Kemudian yang kedua itu persediaan jumlah barang baku, bahan penolong, bahan jadi atau bahan setengah jadi. Jadi itu persediaan ya. Jadi persediaan jumlah barang bakunya, bahan bakunya kayak gitu. Itu harus cukup untuk memproduksi dalam suatu periode. Kemudian yang ketiga itu kebijakan kapasitas mesin atau kapasitas produksi. Nah, misalkan kita mempunyai mesin yang mampu memproduksi 50 buah atau 50 setel baju. Nah, untuk satu mesin kita tidak boleh lebih dari 50 tersebut gitu. Jadi harus lebih bijaksana dalam menggunakan mesin tersebut. Kemudian yang keempat, tersedianya bahan baku, bahan penolong serta tenaga kerja. Nah, ini yang paling penting. Jadi harus selalu tersedia bahan baku, bahan penolong serta tenaga kerja. Nah, kalau misalkan ada bahan baku, ada bahan penolong tapi tidak ada tenaga kerja, nah kita akan kewalahan sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada tersedianya fasilitas produksi. Fasilitas itu termasuk ke dalam apa aja? Jadi fasilitas itu termasuk ke dalam ada mesin, kemudian ada tenaga kerja, ada bahan bakunya, ada bahan penolongnya, kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah metode pengendalian proses. Nah, metode pengendalian proses yang digunakan dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan pengendalian proses produksi di dalam perusahaan tersebut. Beberapa metode pengendalian proses produksi yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada pengawasan order atau order control. Merupakan metode pengendalian proses dengan mempergunakan kartu order sebagai alat pengawas. Tujuan sistem ini adalah agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan order atau pesanan. Pengendalian proses akan diterapkan terhadap setiap order yang masuk. Dengan demikian, setiap ada yang pesan atau ada yang order akan diikuti dengan penyusunan perencanaan produksi, urutan kerja, jadwal, pemberian perintah kerja, dan follow up. Kemudian yang kedua itu pengawasan blok. Pengawasan blok di sini adalah pengawasan produksi yang dilaksanakan dengan berpedoman pada daftar blok yang ada dalam perusahaan. Daftar blok adalah daftar dari produk atau barang yang harus diproduksi sehubungan dengan adanya pemesanan dari pelanggan, juga untuk memenuhi kebutuhan persediaan. Nah, daftar blok disusun oleh sebagian penjualan atau bagian order. Penyusunan daftar blok akan didasarkan pada kesamaan produk yang dipesan atau berdasarkan kesamaan proses tahap kritis pada tahap penentuan jadwal. Nah, itu ya untuk pengawasan blok. Kemudian selanjutnya itu ada pengawasan arus. Nah,
Arus atau flow adalah aliran bahan baku sampai menjadi produk akhir. Fokus pengawasan arus atau flow control pada pengawasan kelancaran arus mulai dari bahan baku sampai menjadi produk akhir. Kemudian selanjutnya itu pengawasan beban. Titik berat pengawasan beban adalah perencanaan dan pengawasan terhadap beban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bagian, terutama bagian-bagian kunci dalam melaksanaan proses produksi. Adapun yang dimaksud dalam bagian kunci adalah bagian yang memproduksi seluruh atau sebagian besar produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada bagian kunci ini terdapat kegiatan proses produksi utama yang mendominasi operasi perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya pengawasan proyek khusus. Nah, penyelesaian proyek biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemecahan proyek tersebut sebagai sub-sub pekerjaan, dan masing-masing sub pekerjaan dipecahkan lagi menjadi kegiatan-kegiatan. Proyek dianggap selesai bila seluruh sub pekerjaan dapat diselesaikan seluruhnya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui hubungan antara sub pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, serta waktu penyelesaian masing-masing kegiatan dan sub pekerjaan. Oke, yang terakhir itu ada pengawasan pada penyimpangan. Pengawasan pada penyimpangan sering disebut juga dengan control by exception. Dasar utamanya adalah proses produksi yang mempergunakan mesin dan peralatan produksi yang dilengkapi dengan peralatan penunjuk adanya penyimpangan dalam proses produksi. Dengan adanya alat tersebut, karyawan akan melakukan pengawasan hanya dengan melihat pada alat kontrol tersebut. Nah, itu adalah metode pengendalian proses produksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ukuran kinerja suatu sistem operasi dapat diukur dari beberapa faktor. Nah, ada dua konsep utama untuk menilai kinerja dalam suatu kegiatan produksi, yaitu efektif dan efisien. Efisien adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar sehingga mampu menekan ongkos atau menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sementara untuk efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ukuran kinerja suatu sistem operasi dapat diukur dari beberapa faktor. Yang pertama itu adalah ongkos produksi. Nah, ongkos produksi ini meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa ke tangan konsumen. Dengan ongkos produksi yang murah, diharapkan bahwa produk atau jasa dapat dipasarkan dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Kemudian yang kedua itu kualitas produk atau jasa. Kenyataan menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya memilih produk atau jasa yang harganya murah, namun juga produk atau jasa yang berkualitas. Oleh sebab itu, baik buruknya suatu sistem produksi dapat diukur dari kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, ukuran kualitas produk yang dimaksud di sini tentunya yang disesuaikan dengan selera konsumen, bukan ukuran kualitas secara teknologi semata. Oke, kemudian yang terakhir ada tingkat pelayanan. Bagi konsumen, untuk menilai baik atau buruknya suatu sistem produksi atau operasi lebih dinilai dari pelayanan yang dapat diberikan oleh sistem produksinya kepada konsumen. Nah, berbicara mengenai tingkat pelayanan ini atau service level merupakan ukuran yang tidak mudah untuk diukur, sebab banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitatif. Nah, walaupun demikian, beberapa ukuran objektif yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada ketersediaan dan kemudian untuk mendapatkan produk atau jasa. Kemudian yang kedua adalah kecepatan pelayanan baik yang berkaitan dengan waktu pengiriman maupun waktu pemrosesan. Oke, jadi sekian presentasi dari saya.
masih banyak kekurangan dalam saya bertutur kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.